أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam kebaikan. Mendengar kata neraka, kita akan membayangkan keadaan yang menyeramkan dan menakutkan. Setiap orang pasti tak ingin menjadi penghuni neraka karena kengerian yang ada di dalamnya. Namun, tahukah kamu, pemirsa yang dirahmati Allah, Abu Hurairah mengabarkan pesan Rasulullah SAW tentang 3 golongan manusia yang pertama kali masuk neraka. Yang pertama, orang yang mati di jalan Allah atau fisabilillah. Yang kedua adalah ulama atau ahli Al-Quran. Dan yang ketiga, orang yang dianggap dermawan. Mengapa 3 golongan orang yang terlihat mulia dan beramal soleh di hadapan manusia itu malah golongan orang yang dimasukkan pertama kali ke dalam neraka? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah Ta'ala bertanya kepadanya, amal apa yang kau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia pun menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah Ta'ala pun berfirman, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan orang yang gagah berani. Demikianlah julukan yang kau dapatkan. Kemudian diperintahkan kepada malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya secara terlungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya, orang yang diadili adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, amal apa yang kau telah lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Dia pun menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanya karena engkau. Allah Ta'ala pun berfirman, engkau berdusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan orang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari, pembaca Al-Quran yang baik. Kemudian diperintahkan kepada malaikat agar menyeret dan melemparkannya ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia pun didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, dan ia pun mengenalinya dan mengakuinya. Allah Ta'ala pun bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia pun menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah Ta'ala pun berfirman, engkau dusta. Engkau berbuat demikian supaya dikatakan seorang yang dermawan, murah hati. Kemudian diperintahkan malaikat menyeretnya dan melemparkannya ke neraka Jahannam. Terkala Muawiyah radhiyallahu anhu mendengar hadis ini, beliau pun berkata, hukuman ini telah berlaku atas mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang akan datang? Kemudian beliau pun menangis terisak-isak hingga pingsan. Setelah siuman, beliau pun mengusap mukanya seraya berkata, benarlah Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami akan berikan mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Lenyaplah di akhirat itu orang-orang yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surah Hud ayat ke-15 dan ke-16. Hadis di atas menjelaskan tentang 3 golongan manusia yang dimasukkan ke dalam neraka dan tidak mendapatkan golongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membawa amal besar, tetapi mereka melakukannya karena ria, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Pelaku ria pada hari yang dibuka dan disibak semua hati, wajahnya diseret secara telungkup sampai masuk ke dalam neraka. Penjelasan 3 golongan tersebut, yang pertama, yaitu kaum yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan kekuatan. Kewajiban mereka seharusnya adalah mencurahkan semuanya untuk Allah dan di jalan Allah dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ketika Allah memperlihatkan nikmat-nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada mereka,
seraya bertanya, apa yang kamu kerjakan dengan nikmat-nikmat itu? Pada saat itulah Allah membuka rahasia hati mereka, seraya berfirman, kamu dusta, sesungguhnya kamu berperang atau berjihad hanya supaya dikatakan pemberani dan pahlawan. Mereka tidak mampu membantah karena memang demikian kenyataannya. Malaikat pun diperintahkan menarik wajahnya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Golongan kedua yaitu kaum yang dimuliakan Allah dengan diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada manusia. Mereka mampu membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Seharusnya dengan ilmu tersebut mereka berniat karena Allah semata-mata. Tujuan yang semestinya karena Allah telah dipalingkan dan dihiasi oleh syaitan, sehingga mereka berbuat riya atau pamer dengan ilmu di hadapan manusia agar mendapatkan pujian dan kedudukan, harta dan jabatan. Kemudian Allah pun menyuruh malaikat agar menyeret dan menyampaikan mereka juga ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Golongan ketiga yaitu kaum yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Mereka adalah golongan yang mampu, kaya dan berduit. Kewajiban mereka sepertinya bersyukur kepada Allah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sayang, mereka sedekah, infak, memberikan uang, dan mendermakan harta supaya menjadi terkenal dan dikatakan dermawan. Padahal apa yang mereka katakan di hadapan Allah, bahwa mereka berinfak dan sedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dusta belaka. Dan ketika itu, Allah mengetahui hati dan tujuan mereka, kemudian mereka diperintahkan untuk diseret dan dicampakkan ke dalam neraka, dan mereka tidak mendapatkan seorang penolong pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga menjadi renungan. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan.